Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabassum, bolehkah wanita bekerja? Bolehkah wanita memiliki karir? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti seringkali menjadi perdebatan. Seperti halnya laki-laki, wanita juga memiliki cita-cita yang ingin diraih. Pada umumnya, wanita hanya berada di rumah untuk mengurus berbagai keperluan rumah tangga, mulai dari memasak di dapur, mencuci piring dan pakaian, serta mengurus anak. Mereka hanya keluar rumah untuk belanja kebutuhan keluarga dan pergi mengantar anak ke sekolah setiap hari. Namun, banyak juga wanita yang memiliki cita-cita yang tinggi serta kemampuan yang sama seperti laki-laki. Mereka berusaha meraih cita-cita tersebut dengan skill yang dimilikinya. Mereka adalah wanita yang mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada suami. Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, banyak kita jumpai wanita bekerja di berbagai sektor dan profesi, mulai dari pemimpin perusahaan, polisi, pilot, PNS, dosen, hingga pejabat negara. Bahkan ada yang menjadi pedagang, buruh pabrik, dan supir ojek online. Hal ini mereka lakukan dengan berbagai alasan dan tujuan, mulai dari mengamalkan ilmu, meraih cita-cita, aktualisasi diri, membantu perekonomian keluarga, dan lain sebagainya. Hal ini sering menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pro kontra ini muncul terutama ketika seorang wanita sudah menikah dan memiliki anak. Yang pro terhadap wanita karir berpendapat bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk dapat memenuhi kebutuhannya serta mencapai cita-citanya. Sedangkan yang kontra berpendapat bahwa wanita memiliki kodrat tersendiri yang tidak seharusnya mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Anggapan tersebut menjadi semakin kuat ketika wanita jauh lebih mementingkan karirnya. Lantas, bagaimana hukum wanita yang bekerja dan memiliki karir menurut syariat Islam? Berbicara tentang wanita karir dalam Islam, saya ingin memulai dengan membahas tentang bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Dalam beberapa ayat, secara eksplisit Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Misalnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menjadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dalam ayat tersebut jelas tidak ada perbedaan kedudukan sebagai manusia. Baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah untuk saling mengenal, untuk saling melengkapi, dan standar dari kemuliaan seseorang sama sekali tidak ditentukan oleh jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Di samping itu, banyak ayat-ayat Al-Quran yang secara umum menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki misi kekhalifahan. Sebagaimana yang disebut dalam dialog antara Allah dengan malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, saya akan menjadikan di bumi khalifah. Nah, khalifah di situ termasuk laki-laki dan perempuan.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki tugas kekhalifahan fil ardh dan standar kemuliaan yang sama, yaitu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Sekarang kalau kita hubungkan dengan wanita karir, kita akan membahas lebih dulu apa yang dimaksud dengan karir. Karir, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pekerjaan yang ada jenjang peningkatan dan kemajuannya dalam rangka memperoleh penghasilan. Nah, jadi setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang seperti guru, dokter, di dalam industri misalnya, yang memiliki peningkatan. Peningkatan itu misalnya dari awal masuk menjadi seorang pekerja pemula, kemudian sampai menjadi tingkat ahli, itu ada jenjangnya, dan memperoleh penghasilan, itulah yang disebut dengan karir. Nah, bagaimana wanita karir di dalam pandangan Islam? Dalam Al-Quran banyak kita temukan kata-kata atau kalimat innalladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu berulang kali disebut di dalam Al-Quran, yang bisa kita ambil pelajaran bahwa keimanan tanpa diaktualisasikan atau dibuktikan dengan amal soleh, seolah itu tidak lengkap keimanannya. Nah, sedangkan amal soleh itu apa? Amal soleh menurut para ulama tidak sekedar ibadah, yaitu hubungan vertikal atau hablum minallah, tetapi juga hablum minannas, yaitu semua perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain yang diniati, dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja karir juga bisa kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karir di situ tergantung kepada niat. Bisa menjadi amal soleh atau menjadi rutinitas biasa saja. Karena di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niatnya. Para pemirsa yang budiman, kalau secara umum di dalam Al-Quran itu menekankan keimanan dan amal soleh, di situ juga termasuk laki-laki dan perempuan. Untuk lebih tegasnya di dalam beberapa ayat Al-Quran juga disebutkan secara eksplisit tentang amal soleh hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Misalnya surat An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan dari atau sebagian kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia mukmin, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak diabaikan atau dikurangi sedikit pun amalnya. Itu ditegaskan lagi dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udzi wa mala amilin minkum min dzakarin aw untha. Bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal dari seorang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu adalah penegasannya bahwa karir itu bisa menjadi amal soleh tergantung kepada niat, yaitu niatnya harus niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sejarah di masa Rasulullah SAW, ya, perempuan juga banyak dicatat dalam sejarah bekerja di luar rumah. Baik sebagai pedagang, ada yang pedagang parfum, ada yang jadi perawat. Ya. Mereka bekerja dan tentu saja mereka bekerja itu di luar rumah, mungkin juga di pasar. Karena waktu itu belum ada online shop seperti sekarang yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi artinya tidak ada halangan bagi perempuan untuk berkarir, untuk mendapatkan penghasilan. Juga perempuan pada masa Rasulullah diriwayatkan seorang sahabiah itu menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, apakah saya mendapat pahala ketika saya menafkahi suami dan anak-anak saya? Jawab Rasulullah, na'am, ya. Laha ajroni, ajrul qorobah wa ajrus sodakoh. Bahwa dia, perempuan itu memiliki 2 pahala karena menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Yaitu pahala kekerabatan, pahala baik dengan keluarga, dan yang kedua adalah pahala sedekah. Ini karena yang memiliki kewajiban nafkah mestinya adalah suami, tapi ketika suami tidak mampu dan istri yang menjadi tulang punggung keluarga, maka itu dicatat sebagai sedekah istri. Dan sebagai pebisnis misalnya, kita tahu bahwa istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dikenal sebagai pebisnis sukses bahkan lintas negara. Nah, beliau teladan bagi pebisnis pada masa sekarang tentunya. Sebagai guru adalah Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, putri sahabat Abu Bakar. Beliau tercatat dalam sejarah beliau memiliki sekitar 80 murid laki-laki dan 8 murid perempuan. Demikianlah kurang lebih bahasan tentang wanita karir dalam pandangan Islam. Semoga bisa menambah wawasan kita dan kepedulian Islam terhadap wanita, ya, yang pada awalnya sangat terpuruk, tidak diakui kemanusiaannya. Dengan datangnya Islam, wanita diakui kemanusiaannya dan amalnya tidak dibedakan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau amalnya adalah amal baik, ibadah as-sholihah, maka Allah menjanjikan pahala yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, pertanyaan ini kalau saya ingin bertanya balik gitu. Apakah laki-laki atau suami itu tidak memiliki tugas di dalam rumah tangga? Ya, tentunya rumah tangga itu menjadi kewajiban bersama laki-laki, suami dan perempuan, ya. Tapi mengapa pertanyaan seperti itu hanya ditujukan kepada istri? Sepertinya nggak pernah ya kita dengar mana yang harus diutamakan oleh suami. Kalau suami itu sebagai pejabat gitu ya. Jangan sampai melupakan tugas sebagai bapak. Kayaknya jarang kita atau nggak pernah lah mendengar seperti itu. Tapi kalau istri yang berkarir, lalu misalnya karirnya bagus, menjadi pejabat, pasti sudah banyak yang awas-awas. Jangan sampai melupakan rumah tangga. Menurut saya itu perlu dikoreksi karena rumah tangga itu bukan cuma kewajiban istri, tapi kewajiban bersama, di mana bagaimana mengelolanya itu tentu harus kita bicarakan bareng agar supaya dua-duanya bisa sukses. Ya. Karena tentu dua-duanya kalau kita hubungkan dengan innamal a'malu binniyat, dua-duanya bernilai ibadah.
bisa jadi, dan itu sering kita lihat di dalam kenyataan ya, bahwa istri lebih melejit karirnya daripada suami. Nah, biasanya ini ada rasa kebanggaan yang mungkin memicu kepada kesombongan, kemudian merendahkan suami. Tentu itu tidak benar, ya, tidak benar, karena apapun kemampuan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, itu harus dipandang dalam Islam sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita bersyukur kalau kita memiliki karir yang bagus, bukan sombong. Jadi tidak memicu konflik di dalam keluarga. Yang itu harus kita hindari. Nah, ini yang perlu kita jawab dari segi bagaimana kewajiban nafkah ya. Apakah istri yang penghasilannya sudah besar, mungkin lebih besar dari suami ya, itu tidak wajib lagi bagi suami untuk menafkahi istri. Gini, dalam riwayat hadis tadi sudah saya sebutkan, ada seorang sahabiyah yang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, apakah saya mendapat pahala karena saya menanggung suami dan anak-anak. Dia ini memang dikenal sebagai tangan yang terampil gitu, pintar berusaha. Nah, Rasulullah menjawab, iya, kamu dapat pahala 2, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Nah, pernyataan Rasulullah pahala sedekah itu menunjukkan bahwa kalau istri memberikan gajinya misalnya untuk kebaikan keluarga, itu bukan merupakan kewajiban istri, tapi merupakan sedekah. Sehingga walaupun istri memiliki gaji besar, itu suami tetap punya kewajiban memberi nafkah. Begitu juga pendapat dari seorang ulama besar kontemporer, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi, bahwa istri tetap memiliki hak untuk diberi nafkah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menata kehidupan ini secara seimbang ya. Istri atau perempuan itu hamil, melahirkan, menyusui, yang ini tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Nah, di satu sisi laki-laki atau suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Dengan begitu ada kerjasama antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki di dalam melestarikan generasi manusia. Jadi perempuan memproduksi, jadi hak reproduksinya melahirkan sehingga manusia terus lestari. Nah, kewajiban suami tentu memberi nafkah. Nafkah itu baik sandang, pangan, papan, pendidikan anak-anak, itu adalah kewajiban suami. Jadi jangan sampai kalau istri itu penghasilannya besar, itu berarti suami bisa santai-santai saja. Bukan begitu ya. Karena apa? Karena tidak ada ayat atau hadis yang mengatakan bahwa istri itu punya kewajiban nafkah, tidak ada ya. Yang punya kewajiban memberi nafkah adalah suami. Nah, adapun realitas banyak berbicara lain ya. Suami mungkin miskin atau istri lebih besar ini gajinya, maka itu menjadi sedekah istri. Apalagi kita hidup di Indonesia ini, unsur ta'awun, saling tolong menolong di dalam keluarga itu sangat kuat. Nah, jadi istri yang bekerja, menurut saya yang saya lihat mayoritas itu enggak hitung-hitungan dengan suami. Ya sudah, gajinya itu digunakan untuk kebaikan keluarga. Dan itu menurut hadis Rasulullah menjadi sedekah istri. Sehingga menurut saya enggak ada ruginya. Dan itu menjadikan keluarga kita tetap harmonis ya. Walaupun istri berkarir, karirnya lebih bagus, lalu gajinya juga lebih besar. Tetapi dalam keluarga
diusahakan suami tetap memberi nafkah karena suami itu kepala keluarga ya. Meskipun istrinya di luar itu pejabat ya. Tapi di dalam rumah tangga dia adalah anggota dari keluarga, di mana suami adalah pimpinan keluarga, tetapi tentu harus berdasarkan musyawarah tentunya ya, tidak otoriter. Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, perawat atau bidan, dan ada yang menjadi pengusaha. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, yakni Siti Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses. Istri Nabi yang lainnya, yakni Zainab binti Jahsy, aktif bekerja dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Istri Abdullah bin Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ashifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menangani pasar di kota Madinah. Sebagian besar wanita yang bekerja pada saat itu tidak semata-mata karena kondisi darurat. Namun, pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki. Islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk giat bekerja, menjadi produktif, dan menghargai waktu. Manusia diperintahkan untuk bekerja dengan baik sesuai peran yang dimiliki, sehingga bekerja pun merupakan keutamaan. Perintah bekerja berlaku secara umum, baik laki-laki maupun wanita diperintahkan untuk beramal soleh. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, hukum wanita bekerja adalah boleh, artinya tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja. Hukum ini dapat menjadi sunnah, bahkan wajib, jika dalam keadaan darurat yang memaksa wanita bekerja membantu suami atau mengasuh anak dan saudaranya yang masih kecil atau membantu ayahnya. Di sisi lain, wanita bekerja menurut Imam Al-Ghazali harus memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Dan pekerjaan yang dilakukan hendaklah layak bagi perempuan. Bahkan memang spesialisasi perempuan seperti menjadi bidan. Wanita karir hendaklah menghiasi diri dengan ketakwaan, menutup aurat sesuai aturan agama, menghindari pencampuran pergaulan dengan laki-laki, serta pekerjaannya tidak sampai mengalahkan fungsi dan perannya yang utama, serta adanya izin dari wali atau suami. Semoga kita bisa mencontoh Siti Khadijah, istri Rasulullah, yang memiliki karir dan bekerja, namun tetap menjadi istri yang salihah dan ibu yang baik bagi putra-putrinya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.